Shalom saudara. Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita mempunyai kabar yang luar biasa. Setiap kita mempunyai kabar yang baik. Amin. Bahkan luar biasa. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Dia yang telah mati. Dia yang telah bangkit. Dia yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima anugerah kemenangan daripada-Mu Tuhan. Anugerah keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau menangkan derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanmu, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanmu, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Mari semuanya bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib
Rajaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Amin. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, oh Rajaku. Kau penebus kami Tuhan. Amin. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Amin Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik yang kami terima Tuhan, semuanya ada karenamu Tuhan. Segala yang baik ada karenamu. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Amin, amin, amin Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku. Amin. Menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri. Amin. Segalanya Tuhan. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, oh Rajaku. Menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku. Menebusku
masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Sebab darah-Mu telah tercurah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang telah hidup. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau raih Tuhan, kami mau kerjakan Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Sebab kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari semuanya bangkit berdiri. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sama-sama serukan, sebab Dia hidup. Amin, kami percaya Tuhan. Kami percaya hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti
sebab Dia hidup. Sebab itu kami mau bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Haleluya, mulia Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berseru Tuhan, kami bersorak hanya demi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menangkal agamamu, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama serukan haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Yesus batu penjuru, sebab darimu-lah keselamatan kami Tuhan. Engkau Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya, kekal mulia, haleluya, dahsyat berkuasa. Oh, semua bersorak, bersorak
Yesus Tuhan, Engkau-lah yang sanggup. Tak pernah sekalipun Tuhan gagal rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauh melebihi segala yang ku pinta, Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Sebab Engkau Tuhan di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Sebab bersama-Mu Tuhan, kami tak pernah gagal Tuhan. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan tangannya
sekalipun Tuhan, saat ku jatuh Engkau meninggalkanku, tak pernah sekalipun kami berseru padamu, Kau tak menjawabnya. Sekali-kali Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Tangan-Mu kan terus menjaga, Tangan-Mu kan terus menopang. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Yesusku. Tuhan Yesus, di dalam segala situasi dan keadaan Tuhan, ingatkan kami bahwa kami punya Engkau Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sebab seringkali kami lupa Tuhan akan keberadaanmu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu tolong kami Bapa, kuatkan kami, ajarkan kami untuk terus melangkah Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau melimpahkan sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya lewat firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Sebab ada rema-rema yang baru Tuhan Yesus kami terima di dalam firman-Mu ini Tuhan. Sebab itu kami mau dengarkan saat ini juga Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Coba angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh angkat tangan secara khusus. Ada? Oh ya, pertama kali ya. Nah, yang pertama kali mengikuti ibadah pagi ini boleh mengangkat tangan. Tidak dihukum saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan luar biasa menyertai, melindungi perjalanan hidup dari hari, dari minggu, bahkan dari bulan terus berjalan. Semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin kita mengenal siapa yang kita percayai. Kalau kita mengenal siapa yang kita percayai, mari kita semakin mengasihi Dia, semakin dekat akan Dia, semakin mengerti isi hatinya Dia, semakin mengerti apa yang menjadi keinginan, kerinduan hati Yesus di dalam hidup ini. Karenanya pada saat ini kalau saudara mengerti tentang hati, pikiran, perasaan, dan karakter daripada Sang Penebus kita, kita akan menjadi orang Kristen yang kaya sebenarnya. Kristen yang diberkati. Kristen yang bukan Kristen yang miskin. Dalam arti bukan miskin secara rohani, tetapi kaya secara rohani. Sebab itu pada saat ini Tuhan memberikan satu tema yang spesial untuk kita yang hadir, baik yang mengikuti secara offline maupun online. Temanya berbicara berkat-berkat dari Allah Roh Kudus. Diingat, ini tema berkat-berkat dari Allah Roh Kudus. Ya, kita akan melihat, membuka, membongkar rahasia yang ada di dalam firman-Nya. Kitab Efesus pasal 1. Ya. Pasal 1 kita akan melihat tentang
berkat-berkat apa sih yang Allah sediakan kepada orang-orang beriman? Kalau kita baca dari pasal 1 ayat 4 sampai 6, di situ bicara tentang berkat dari Allah Bapa. Ya. Ayat 4 sampai 6 berkat dari Allah Bapa. Ayat 7 sampai ayat 12 itu berkat dari Allah Anak atau Tuhan Yesus. Sekarang ayat 13 sampai 14 itu berkat dari Allah Roh Kudus. Hari ini saya akan membahas dari Allah Roh Kudus ini dari ayat 13 sampai 14 ya. Baik, kita akan baca bersama-sama dari kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, coba diulangi lagi. Di dalam Dia, Dia itu siapa? Tuhan. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Keselamatanmu di dalam Dia. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara, saya katakan bahwa ada banyak berkat yang ada di dalam kitab suratan Efesus ini. Dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6, di samping bicara tentang doktrin-doktrin Alkitab yang benar, yang sehat untuk gereja di akhir zaman, tetapi di dalam kitab Efesus ini juga bicara tentang praktek nyata, yaitu apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, kita coba aplikasikan di dalam perjalanan hidup setiap hari. Sampai kita masuk di dalam kekekalan di sorga. Karenanya Alkitab mengajar teori dan praktek itu harus balan, harus seimbang. Ya, seperti rel kereta api itu harus ada dua. Ya, kalau hanya satu tidak bisa dilewati kereta api secanggih apapun. Perlu ada dua rel supaya kereta yang jelek, kereta yang setengah jelek, kereta yang baik, super ekspres, super cepat. Kalau keretanya ada rel dua, itu bisa membawa kereta ke tempat tujuan akhir. Demikian juga dengan perjalanan iman kekristenan kita. Perjalanan hidup ini tidak boleh berhenti. Kita harus maju, berjalan, berjuang, bahkan terus memacu perjalanan iman kita kepada Dia sampai akhirnya atau endingnya kita tiba satu tujuan yang terakhir, yaitu yang disebut kerajaan sorga, hidup kekal atau langit baru, bumi baru. Di sanalah kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku, ada sejarah menulis di Amerika, ada seorang yang bernama Hetty Grant. Dia seorang terkenal kaya raya. Tetapi sejarah Amerika mencatat bahwa Hetty Grant ini adalah dicatat dalam sejarah rakyat Amerika terkenal dengan orang yang paling pelit di negara Amerika. Ya, dia kaya, tapi pelitnya luar biasa. Ya. Karena menunda-nunda, karena dia tidak mau rugi. Setiap hari dia makan bubur dengan bubur yang dingin. Karena dia berpikir kalau
menghangat bubur di atas kompor itu harus mengeluarkan biaya, entah itu listrik atau gas. Itu sebabnya setiap hari pagi dia sarapan dengan bubur yang dingin. Suatu hari anak yang sudah menanjak remaja, anak ini sakit. Saudara, sakitnya itu sakit karena dia menunggu klinik yang bisa memberikan pelayanan yang gratis. Si anak ini menunda-nunda dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Karena dia kepingin yang gratis. Anaknya ini dipotong kakinya, dan pada akhirnya anak yang masih muda ini wafat dalam usia yang relatif muda. Sebenarnya dia mampu, bisa, tapi dia tidak mau melakukan. Dia tidak mau merawat kesehatannya karena dia berpikir, kalau aku pergi check up ke dokter, maka aku harus mengeluarkan uang banyak. Masih bayar labnya berapa, bayar dokternya berapa, bayar obat-obatnya berapa. Akhirnya dia tidak memiliki umur yang panjang karena dia terlalu pelit, saudara. Saudara tahu pada waktu dia wafat, meninggal dunia, si Hetty Grant ini ternyata di tabungannya dia memiliki simpanan uang sebesar 100 juta US dollar. Kaya, tapi miskin. Kaya, tapi seperti orang gembel yang tidak memiliki apa-apa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Efesus supaya mengerti posisinya. Dia statusnya sebagai orang beriman. Apa yang dijanjikan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang merupakan berkat-berkat surgawi yang tidak bisa didapatkan di luar sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah bekerja dalam kehidupan mereka dan mereka mengetahuinya. Dari ayat 13 ini sampai 14 ada dua hal yang harus kita renungkan saat ini. Hal yang pertama, Roh Kudus telah memeteraikan kita. Sekali lagi, Roh Kudus telah memeteraikan kita pada saat seseorang mempercayakan Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Maka saat itu juga Roh Kudus masuk. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, yang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya mungkin kita berkali-kali, beratus-ratus kali kita bicara kepada orang lain, menawarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka selalu mengatakan itu manusia. Kalau Tuhan kok mati? Kalau Tuhan itu kan tidak mati. Kalau Tuhan mengatakan anak, memangnya Allah itu punya istri dan seterusnya. Jadi setiap kali melakukan PI atau penginjilan pribadi, seringkali kita tidak direspon dengan positif kalau bicara tentang Yesus Tuhan. Tetapi pada saat seseorang mendengar tentang Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus masuk di hati orang tersebut, maka disitulah orang itu akan mengaku, ya Yesus itulah Tuhan. Yesus itu juru selamatku. Yesus itu adalah Allahku.
Yesus itu adalah penolongku. Yesus itu pembelaku. Yesus itu penghiburku. Yesus itu adalah sumber kebutuhanku. Nah, disitulah peranan Roh Kudus memeterai orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata memeterai atau meterai. Saudara mungkin tahu kalau saudara melakukan transaksi terhadap orang lain, entah itu jual beli, entah itu masalah hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, mengeluarkan atau pembayaran, atau kita menerima pembayaran, selalu ditandai dengan meterai. Kalau meterai zaman dulu cuma berapa ya? 100, 200, 500. Enggak tahu sekarang berapa. Meterai sekarang minimal berapa? 10.000. Berarti sudah naik ya. Meterainya naik ya. Ya, apalagi kalau uang transaksi itu nilainya besar. Ya. Tidak bisa pakai meterai yang nilainya hanya 1.000. Harus besar juga. Nah, Roh Kudus ini memeteraikan kita. Ya. Kapan Roh Kudus memeteraikan kita? Tatkala saat seseorang itu mendengar Injil, yaitu Injil keselamatan dan percaya. Makanya saudara, keselamatan kita ini dasarnya bukan kata orang, kata pendeta, kata penginjil, kata orang-orang hebat di dunia, kata siapa saja. Kita harus landasi keselamatan kita melalui berita firman, Injil yang kita baca, percayai. Kita yakini bahwa dasar kepercayaan kita ini bukan dari mana-mana, tetapi bersumber dari firman. 1 Korintus 15 atau Roma 1 aja 16, ayat 1-16. Yuk kita baca satu ayat saja. Oke, ini dulu ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Oleh Injil kamu diselamatkan. Ya, oleh Injil. Makanya Bapak Ibu, kita ini punya tugas, setiap anak Tuhan harus beritakan ini. Injil keselamatan ini. Lewat saudara dan saya supaya percaya. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Satu ayat Roma 1:16, apa kata Roma 1:16? Ini 1:16, Roma pasal 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu kekuatan Allah, kuasa Allah. Pertama untuk orang Yahudi, berita Injil utama datang disampaikan kepada orang Yahudi. Kalau saudara baca pasal Kisah Rasul 1 sampai pasal 1 sampai 7, bagaimana rasul-rasul beritakan kepada orang-orang Yahudi di sinagog-sinagog atau di rumah-rumah Allah. Tetapi kita masuk dalam pasal 8, 9, 10 dan seterusnya, Injil itu diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi, kepada non-Yahudi termasuk orang Yunani, termasuk juga orang Romawi. Mereka-mereka yang percaya kepada firman ini, yang percaya akan diselamatkan. Sebab itu tugas kita sebagai orang beriman,
Kita menjadi kepanjangan Yesus supaya hidup pribadi ini jadikan saluran berkat keselamatan melalui Injil. Ya. Karena itu amanat agung Markus 16 ayat 15, kita akan 16 15. Markus 16:15, apa kata firman? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tidak peduli yang dimaksud makhluk itu makhluk orang kaya, orang miskin, pejabat, raja, presiden, orang-orang biasa. Tugasnya anak Tuhan beritakan Injil ke seluruh dunia. Dulu di zaman Tuhan Yesus, perintah ini mustahil bisa menjangkau seluruh dunia. Tapi dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi, sarana-sarana penginjilan semakin canggih. Sehingga berita keselamatan ini bisa menjangkau di kota besar, kota kecil, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang terasing, suku-suku yang terabaikan. Itu pun bisa dijangkau lewat Injil melalui apa? YouTube, TikTok, melalui WA, melalui internet dan sebagainya. Jadi 2000 tahun yang lalu itu mustahil. Tapi sekarang apa yang dikatakan Tuhan itu terwujud. Berita Injil harus menyebar ke seluruh dunia. Sekarang kita lihat negara-negara yang tadinya anti, tidak suka kekristenan, mereka buka lebar-lebar. Misalnya di negara Afrika sana, wow, ada satu gereja yang luar biasa. Gerejanya maju yang luar biasa. Bangunan gerejanya itu 3 kilo, saudara. Saudara bayangkan, 3 kilo luasnya. Oh, itu orang dari rumah sudah nangis. Mereka ingin menyembah. Mereka selesai ibadah tidak langsung pulang. Kalau di Indonesia biasanya habis kebaktian langsung pikirannya bakso, Kevin, atau tapi orang Asia, mereka tidak langsung pulang. Mereka doa, menyembah, menangis di jalan begitu. Begitu luar biasa. Makanya terjadi revival kebangunan rohani yang begitu besar. Orang kulit hitam dulu negara miskin, tapi sekarang negaranya maju, dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan dari Indo juga mengunjungi. Sampai dia terharu, dia nangis. Dan dia berkata, aduh, bagaimana seandainya ini terjadi di negeri kita Indonesia. Pasti terjadi kegerakan yang luar biasa. Ini tugas kita, doa. Amin. Beritakan Injil. Jangan diam ya. Haleluya. Nah, meterai Roh Kudus itu artinya transaksi yang sudah selesai. Kalau kita melakukan transaksi jual beli, kalau tidak ada meterai itu belum sah, belum dikatakan sudah lunas. Perlu adanya meterai. Perlu adanya sudah selesai. Artinya apa? Orang Kristen kalau sudah percaya Tuhan Yesus, itu keselamatannya itu sudah resmi. Sehingga tidak ada satu pertanyaan, mudah-mudahan, barangkali, atau dalih-dalih yang lain. Tidak. Sudah cukup Tuhan mengerjakan keselamatanmu dan keselamatanku di atas kayu salib. Sehingga pada akhir hidupnya di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk keselamatan saudara dan saya. Sudah selesai. Dan meterai itu berarti juga hak milik. Ya.
Kalau sudah dimeterai berarti hak milik. Kalau saudara beli mobil di dealer pasti mengeluarkan kwitansi kan. Entah itu pembelian cash atau kredit, pasti ada kwitansi setiap kali. Kalau cash langsung sekian ratus juta Innova, ketok, itu jadi hak milik. Kalau kredit, setiap kita nyetor tiap bulan dikasih kwitansi setoran bulanan sampai lunas, tetap ada kwitansi ya. Dan ini tandanya hak milik. Ayo kita lihat 1 Korintus pasal 6, 19-20. Korintus pasal 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini, pribadi-pribadi ini ya, ada yang punya. Mungkin saudara berkata, oh saya miliknya suami, saya miliknya istri, saya miliknya papa, miliknya mama. Ya mungkin secara lahiriah, tetapi secara rohani kita ini ada yang punya. Karena kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas. Lewat kematian Tuhan Yesus di sorga. Dia wafat, dia bayar dengan harga yang mahal. Agar setiap orang yang berdosa, setiap orang yang mau mengikuti dan percaya kepadanya, dibeli dengan harga yang lunas. Sehingga kita bukan milik kita lagi, melainkan miliknya Tuhan. Loh, kalau hidup ini milik Tuhan, apa harta kita miliknya kita? Kalau hidup ini sudah ada yang punya, berarti yang punya otoritas, punya kuasa yang menentukan, bukan kita lagi. Karena yang punya, yaitu Tuhan. Karena itu tubuh ini harus dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik. Karena tubuh ini jadi tempat kediaman Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menjadi kerasan, menjadi betah tinggal di dalam tubuh ini. Manakala tubuh ini dipelihara, dirawat. Jangan tubuh ini hidup nih dijejeli dengan sampah-sampah. Kotoran-kotoran. Misalnya kebencian, sakit hati, iri hati, kemarahan, dendam, dan dosa-dosa yang lain. Itu harus dikeluarkan. Biar Roh Kudus itu betah, senang. Saudara kalau punya rumah kotor, saudara juga ada kerasan. Tinggal di rumah yang kotor. Karena rumah yang kotor itu mendatangkan penyakit. Mendatangkan serangga-serangga, virus-virus. Kalau hidup ini selalu menyimpan hal-hal yang kotor, itu mendatangkan serangga-serangga, mendatangkan virus-virus secara rohani. Sering kita melihat ada orang Kristen bertahun-tahun nggak pernah memaafkan kesalahan orang lain, dendam terus, sakit hati terus, benci terus. Loh, nggak sadar bahwa hidup ini milik Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan nanti di hadapan. Karena yang punya itu Tuhan, Roh Kudus. Kalau
Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, berarti kita ini hidup tidak sendirian. Ada satu oknum yang tinggal di dalam hidup ini. Kalau engkau kehilangan suami, engkau tidak kehilangan penghiburan. Engkau tidak perlu sepi, tidak perlu kedukaan berlarut-larut. Engkau tidak perlu merasa, aku susah sendiri, aku berjuang sendiri, aku takut sendiri, aku kecewa sendiri, aku gagal sendiri. Jangan. Libatkan Roh Kudus. Bahwa engkau ada yang menjagamu, ada yang menopangmu, ada yang memelihara hidupmu, ada yang memberi kemampuan kepada setiap anak-anaknya. Seringkali kita ini lupa. Kita lupa tentang keberadaan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga pada saat cobaan, tantangan, kesulitan datang dari luar, kita rasanya tidak bisa, tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak sanggup, aku menyerah, aku putus asa. Karena tidak sadar bahwa dirimu itu ada oknum Allah yang akan besertamu, tinggal bersamamu selama-lamanya. Orang yang kita cintai, kasih mungkin suatu saat akan berpisah dengan engkau dan saya. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berpisah dengan kita sampai kapanpun. Yohanes 14 ayat 15 atau 16. Coba apa kata firman? Yohanes 14 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai kapan di situ? Menyertai kamu dan menolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini berkat saudara. Berkat Roh Kudus yang luar biasa. Kita tidak bisa beli berkat ini di luar sana. Gak ada. Tidak ada jualannya di mall, di Roxy, Ramayana, Fionata, nggak ada. Ini kita hanya dapatkan di dalam Roh Kudus. Dia akan diam di dalam hidupmu, hidupku selama-lamanya sebagai penolong, sebagai penghibur. Ini yang disebut berkat. Orang dunia tidak tahu dan mengerti rahasia ilahi. Tidak mengerti mereka. Karena mereka tidak di dalam Tuhan. Kalau kita mengerti karena kita di dalam Tuhan, maka hidup ini ya ada yang punya. Yaitu Tuhan. Dan materai itu juga bicara tentang jaminan dan perlindungan. Dijamin dan dilindungi. Biasanya kalau orang beli barang-barang produk-produk yang ori itu ada sertifikatnya, ada meterainya bahwa ini benar-benar ini ada jaminan asli. Ya, misalnya ini asli Tiongkok gitu ya. Artinya ini asli bikinan dari RRT sana. Tapi zaman sekarang ini kan zaman banyak pemalsuan, saudara. Saya seringkali ditipu dengan jualan online itu. Ya, saya tertarik dengan speaker panjang besar supaya saya pakai untuk kegiatan di komsel, di acara-acara penghiburan atau di kuburan. Wah, harganya sekian. Setelah beli barangnya datang. Ya ampun, bukan sak gede gini. Sak cuil gini saudara.
Aduh, gimana bisa dipakai untuk kebaktian di lapangan atau di kuburan? Tak kedengaran. Oh, saya ngerti. Ada barang-barang yang saya pernah beli, ternyata tidak sesuai dengan contoh, palsu. Tapi percayalah, kalau yang dari Tuhan itu ori. Amin. Asli. Kalau dia bicara tentang penghiburan, kalau berbicara menyertai, kalau bicara tentang menguatkan, membela, itu bukan kata basa-basi. Itu satu kepastian. Kalau dia bicara tentang hidup kekal di sorga, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, itu bukan kata-kata sembarangan. Iya dan amin. Amin. Kalau dia berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin. Itu akan terjadi. Oleh iman bahwa firman mengatakan lihat burung-burung. Tidak pernah menabur, tidak pernah mengumpulkan di dalam lumbung. Tetapi tidak seekor pun burung-burung ini mati kelaparan. Karena Bapa di sorga pelihara. Apatah lagi kita umat tebu saja. Lebih berharga daripada burung dan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu percayakan hidupmu kepada dia, tunggu sungguh-sungguh. Libatkan Tuhan dalam segala aspek. Dalam dunia sekulermu, dalam dunia pendidikanmu, dalam dunia pelayananmu, dalam dunia rumah tanggamu, dalam usahamu. Libatkan Roh Kudus. Kalau tidak melibatkan Roh Kudus, banyak usahawan sekarang stres. Banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Banyak PHK besar-besaran. Mereka tidak bertahan. Bahkan ada konter Mas Am, siap saji itu tutup konternya, outletnya itu berapa ratus. Karena setiap bulannya itu mengalami kerugian MM-an, saudara. Itu dunia sekarang. Tapi saya percaya kalau anak Tuhan hidup melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus, percaya bahwa engkau tidak sendiri, engkau tidak berjuang sendiri, engkau tidak bekerja sendiri, engkau tidak studi sendiri, engkau tidak melayani sendiri. Saya yakin dia adalah penolong yang abadi. Tepuk tangan untuk dia. Roh Kudus, bagian yang kedua adalah jaminan. Ayat 14, jaminan itu artinya uang muka. Jadi Roh Kudus itu jadi jaminan uang muka atau istilahnya DP ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ayat 2. 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi Roh Kudus itu jaminan DP. Nah kalau saudara kredit rumah, bayar DP, berarti nanti kalau lunas sertifikat oleh BTN dikeluarkan atau KPR. Tapi selama nunggak kredit tidak lunas, boro-boro sertifikatnya dikasih, malah
disita. Jadi saudara dan saya sebagai orang beriman, mari kita sudah diselamatkan dengan DP. Yesus sudah menjadi jaminan di atas kayu salib. Tetapi kita, bagian kita melakukan bagianmu, bagianku. Bagiannya Allah sudah selesai di atas kayu salib. Bagian kita harus menjadi anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan. Setia beribadah. Setia berdoa. Setia baca firman. Setia melayani. Setia membayar kewajiban-kewajiban kita. Sampai ketemu dengan Tuhan. Bukan kata firman. Bukan kata pendeta. Tetapi satu saat engkau akan bertatap muka dengan Sang Juru Selamat yang namanya Yesus Kristus di tempat yang kekal. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Sebabnya mari siapkan diri kita masing-masing. Ini berkat yang tidak kita dapatkan di sana, di luar. Hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang kembali untuk membawa kita. Supaya di mana Dia ada, kita pun berada. Karena DP sudah dibayar. Ya, jadi yang punya tanggungan-tanggungan, suka bolos, suka absen datang ibadah, ayo ke depan jangan absen-absen lagi. Rajinlah. Kita kan tidak tahu kapan Tuhan angkat kita. Kapan Tuhan pertemukan kita dengan Dia. Kan itu rahasia ilahi. Saya punya teman ikut prihatin. Saya juga ikut prihatin. Usianya masih di bawah saya sekitar 62. Sudah stroke. Sulit rasanya secara akal manusia untuk bisa kembali. Ini gembala saudara. Tidak bisa komunikasi. Masih ingat. Dia bilang, maksudnya Rudi gitu. Tahu dia. Waktu dikasih berkat, ada titipan berkat dari jemaat. Dikasih, ini loh titipan dari jemaat Rogo Jambi. Cuma dia bilang, ngomong gitu. Tapi tidak bisa duduk di kursi roda, tidak bisa. Sakit. Satu lagi saya punya teman, umurnya juga segitu, kena serangan jantung dan ginjal. 1 minggu 2 kali cuci darah. Cuci darah 1 minggu. Dokter bilang harapan untuk umurnya lebih lama itu sudah tidak bisa. Itu dokter. Mereka hanya bilang, ayo topang doa. Teman-teman, sepelayanan mungkin 45 tahun yang lalu semua gagah, sehat, potensi semuanya. Tapi kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau dan saya masih dikasih sehat, dikasih umur panjang, ayo. Hidup ini milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan untuk Tuhan ya. Hidupmu dan hidup ini milik Tuhan. Sekali lagi jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Yesus sendiri tidak pernah hitung-hitungan untukmu dan untukku. Buktikan. Waktu dia wafat, dia tidak pernah hitung-hitungan untuk saudara dan saya. Dia bilang, aku mati, yang penting kalian selamat. Aku tersiksa, aku dihina, aku diludahi, aku dimahkotai duri. Yang penting kalian selamat. Itulah berkat-berkat dari Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan hidupmu sepanjang kau hidup di dunia. Mari persembahkan hidupmu selagi kita masih sehat dan hidup untuk kemuliaan nama Dia. Amin. Satu pujian. PL Anto.
yang hidup, penuhi aku. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sekali lagi mari kita akan siapkan hati untuk menerima wujud pengorbanan Yesus melalui tubuh dan darahnya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, memulihkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Oh Yesus, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhi kami Roh Kudus, penuhi hati kami, lingkatku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, memudahkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Yes, jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Hari ini sembari kita menyanyikan lagu ini, Tuhan celihkan mata rohani ini. Saudara yang duduk di depan menghadap ke belakang, boleh ambil teman berempat bergandengan tangan. Coba berpaling ke belakang. Yang di depan, yang di belakang menghadap. Celihkan hidup yang terbelenggu, jadikan hati mereka yang terluka. Tidak usah malu. Inilah saat yang terindah hidupmu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan hati sama. Sekali lagi haleluya. Membebaskan hidup yang terlalu,
Makin ada yang mengikat-ngikat. Pada saat ini Tuhan ingin bebaskan. Oh, sedang menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kesesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lepaskan doamu satu dengan yang lain. Ada yang mengikat, diikat penyakit, diikat luka batin, diikat ketakutan, diikat kecemasan, diikat dengan dosa, diikat dengan kegagalan. Pada saat ini Roh Kudus mau bekerja memerdekakanmu sehingga menjadi pribadi yang unggul. Yes, ya rataka papa. Oh Roh Kudus, jamah, 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 jamah. Ya rataka papa. Oh, ya rataka papa. Ya rataka papa sih. Oh. Orang lain tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu dan Maha tahu. Kesulitanmu, penderitaan batinmu, kesepianmu, luka batinmu. Yes, ya rataka papa. Oh. Boleh angkat tangan dengan tangan saudaramu. Kami berdoa. Roh Kudus, bagian-Mu lah yang bekerja. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tinggal Engkau Roh Kudus yang akan menggarap setiap hati kami masing-masing. Apapun masalah mereka, apapun kesulitan mereka, apa kebutuhan mereka, apapun penyakit mereka, apapun ketakutan mereka, kekecewaan mereka. Hari ini adalah hari lawatan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, pembelaan-Mu, penolong yang sempurna akan menyertai seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, hari ini dan seterusnya, penyertaan-Mu sempurna, bekerja dalam hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah, yang besar. Oh, haleluya, haleluya. Lebih keras lagi, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya yang terindah kami menerima berkat tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Yang dilayani semua sama-sama dapat berkat daripada tubuh dan darah-Mu. Saya minta para hamba-hamba Tuhan yang melayani boleh hadir ke depan. Kami berdoa. Kami mohon berkat untuk roti dan anggur dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.